Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Pada video kali ini, kami mau membahas anime dan manga baru yang sangat kontroversial, namun memiliki plot cerita yang sangat menarik. Dari thumbnail dan judulnya, kalian pasti udah pada bisa nebak kan? Ya benar, Sumatsu no Valkyrie atau Record of Ragnarok. Anime ini baru saja tayang di Netflix pada hari ini tanggal 17 Juni. Jadi buat yang nanya, Bang nonton animenya di mana? Jawabannya di Netflix ya. Sumatsu no Valkyrie adalah anime manga yang bergenre seinen action supernatural. Anime manga ini memiliki plot cerita yang kontroversial, di mana fokus cerita di anime manga ini adalah perjuangan terakhir umat manusia melawan para dewa demi mencegah terjadinya Ragnarok atau kiamat. Dewa-dewa yang diangkat di sini sangat bervariasi. Tidak hanya menghadirkan dewa dari mitologi Yunani ataupun Nordik seperti yang sudah sering kita lihat di dunia showbiz, Sumatsu no Valkyrie juga mengangkat dan menghadirkan kisah dari dewa Mesir, Jepang, Hindu, Buddha, bahkan sampai dewa-dewa dari semua agama yang kita kenal saat ini. Yap, cukup berani bukan? Itulah mengapa anime seperti ini lebih cocok ditayangkan di media streaming berbayar daripada di YouTube atau platform streaming gratis lainnya, untuk memfilter penontonnya dan mengurangi penonton yang kurang dewasa atau kurang open-minded. Kalau kalian penasaran bagaimana ceritanya, kalian bisa simak terus video ini sampai habis ya. Chapter 1 dan episode 1 animenya dibuka dengan rapat pertemuan para dewa, di mana setiap 1000 tahun sekali, seluruh dewa dari berbagai macam dunia dan berbagai macam kepercayaan berkumpul di Valhalla untuk menentukan nasib umat manusia. Apakah akan dimaafkan dan dibiarkan hidup selama 1000 tahun lagi, atau akan dihancurkan dan dimusnahkan tanpa sisa, atau bisa disebut dengan kiamat. Zeus sebagai pemimpin dari para dewa di Valhalla memimpin konferensi ini dan memulai voting ini. Shiva, salah satu dewa yang hadir, berkata bahwa sudah saatnya para dewa menurunkan kiamat kepada manusia. Pernyataan Shiva ini bukan tanpa alasan. Menurutnya manusia sudah tidak pantas lagi ditolong. Selama 7 juta tahun yang sudah diberikan kepada manusia untuk hidup di bumi, mereka semua tidak pernah berubah menjadi lebih baik dan selalu mengulangi kesalahannya berulang kali. Perang terjadi di mana-mana, kelaparan, kemiskinan, dan keburukan-keburukan lainnya. Shiva pun menyarankan, jika kali ini para dewa sebaiknya menghapus dan memusnahkan semua umat manusia di dunia. Aphrodite juga setuju dengan pendapat dan saran dari Shiva. Dalam 1000 tahun terakhir ini, bumi menjadi semakin buruk. Laut dipenuhi dengan sampah dan minyak. Hutan-hutan yang sudah mulai menghilang digantikan dengan bangunan-bangunan megah, dan makhluk hidup lain mulai mengalami kepunahan satu persatu. Polusi terjadi di mana-mana yang mengganggu keseluruhan ekosistem yang ada. Menurut Aphrodite, manusia adalah makhluk yang paling berbahaya dibanding makhluk lainnya yang hidup di dunia atau di bumi. Mendengar pernyataan dari Aphrodite dan Shiva ini, dewa-dewa lainnya pun nampaknya setuju dengan keputusan untuk memusnahkan seluruh umat manusia. Tidak ada satupun dewa yang menolak keputusan ini. Dengan ini, Zeus sang pemimpin rapat pun akhirnya memutuskan memberikan kiamat kepada manusia. Namun sesaat sebelum Zeus mengetok palu tanda disahkannya keputusan ini, tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara seseorang yang berteriak dengan lantang jika dirinya menolak keputusan ini. Ya, orang ini adalah Brunhild, seorang Valkyrie atau setengah dewa. Hanya dirinya sajalah yang menentang keputusan mutlak dari para dewa lainnya. Hal ini tentu saja memicu kemarahan para dewa. Tidak ada orang di dunia yang berani menentang kehendak para dewa sebelumnya. Odin, sang Supreme God of Nordic pun kesal dan berkata kepada Brunhild, jika tidak sepantasnya makhluk rendahan seperti seorang Valkyrie mempunyai hak untuk menentang kehendak mutlak dewa. Brunhild kemudian melanjutkan perkataannya kepada semua dewa yang hadir di konferensi ini. Memang benar jika manusia di bumi ini sudah rusak dan tidak pantas diselamatkan lagi. Tetapi jika hanya dimusnahkan begitu saja, bukannya akan sangat membosankan? Brunhild kemudian menyarankan untuk mengetes seluruh umat manusia sebelum akhirnya dimusnahkan. Tentu saja dengan cara yang lebih efektif daripada bencana, yaitu dengan Ragnarok, pertempuran terakhir antara dewa melawan manusia. Jika manusia menang, maka akan dibiarkan hidup selama 1000 tahun lagi. Namun jika manusia kalah,
maka seluruh umat manusia akan langsung dimusnahkan. Pertempuran Ragnarok ini diselenggarakan dengan cara pertarungan 1 lawan 1 antara manusia melawan dewa, dan masing-masing kubu memilih 13 petarung terbaiknya untuk saling berhadapan. Kubu yang berhasil dan sukses meraih 7 kemenangan lebih dahulu adalah pemenang dari Ragnarok ini. Aturan dari pertarungan ini sebenarnya cukup sederhana. Mereka cukup bertarung sampai mati saja. Cara dan metode apapun diperbolehkan. Kubu manusia ataupun kubu dewa diperbolehkan untuk menentukan lokasi pertarungan mereka sendiri, selama kedua belah pihak setuju dengan arena yang dipilih itu. Awalnya para dewa hanya menertawainya saja. Odin sampai berkata, jika menyelenggarakan Ragnarok adalah hal yang percuma, karena tidak mungkin bagi para manusia untuk bisa bertahan, apalagi menang bertarung melawan para dewa. Tapi semua itu berubah ketika Brunhild menentang para dewa dan berkata, jangan-jangan para dewa sebenarnya takut untuk berhadapan dan bertarung langsung dengan manusia. Itulah sebabnya mereka memilih memberikan kiamat secara langsung. Setelah mendengar tantangan Brunhild ini, semua dewa yang hadir di konferensi ini pun kaget dan merasa diremehkan. Tanpa pikir panjang, dengan semangat menjawab tantangan Brunhild ini. Zeus berkata, jika memang sudah lama sekali kita semua tidak melihat amarah dan kekuatan para dewa. Lalu Zeus pun menanyakan sekali lagi kepada para dewa lainnya, apakah mereka semua setuju dengan proposal yang ditawarkan oleh Brunhild ini? Tapi tanpa menunggu lama dan tanpa menunggu jawaban para dewa lainnya, Zeus yang murka pun merubah bentuknya. Yang semula hanya kakek-kakek tua yang terlihat lemah, kini berubah menjadi kakek-kakek tua yang berotot. Zeus lalu memukulkan palunya sampai hancur dan berkata, jika rapat konferensi ini sudah diputuskan dan Ragnarok pun dimulai. Wow, sungguh menarik sekali ya. Brunhild tahu jika menantang para dewa lebih mudah daripada menantang para manusia. Kini waktunya Brunhild dan Zeus menyiapkan para petarung dari kubu mereka masing-masing. Kubu para dewa diwakilkan oleh yang pertama adalah Thor, dewa petir terkuat dari mitologi Nordik. Kemudian yang kedua adalah Zeus, sosok pemimpin atau ketua dari para dewa yang ada di dunia. Zeus juga merupakan supreme god dari mitologi Yunani. Kemudian yang ketiga adalah Poseidon, supreme god dan dewa yang paling menakutkan dari mitologi Yunani. Yang keempat, Herakles, seorang demigod atau setengah dewa dari mitologi Yunani. Herakles sebenarnya memihak kepada manusia dan tidak menginginkan kemusnahan bagi umat manusia. Namun dirinya terikat dengan peraturan dan harus tetap bertarung sebagai representasi dari pihak dewa. Yang kelima ada Shiva, dewa kehancuran terkuat dari mitologi Hindu. Yang keenam Bishamonten, dewa keberuntungan dan juga dewa perang. Bishamonten juga merupakan pemimpin dan juga member terkuat dari Seven Lucky Gods. Yang ketujuh ada Buddha, dewa atau makhluk suci, serta pendiri dari Buddhism. Sama dengan Herakles, Buddha juga salah satu dewa yang tidak setuju dengan kehancuran dari umat manusia. Yang kedelapan Loki, God of Mischief. Yang kesembilan adalah Apollo, dewa matahari. Yang kesepuluh Susanoo Omikoto, dewa laut dan dewa petir dari mitologi Jepang. Yang kesebelas adalah Anubis, dewa kematian dari Mesir. Yang kedua-belas adalah Odin, supreme gods dari mitologi Nordik. Dan yang terakhir ini cukup unik. Petarung yang dipilih bukanlah dewa, melainkan salah satu iblis. Bahkan dalam ceritanya, dia adalah salah satu dari 7 pangeran iblis terkuat, Beelzebub. Sedangkan dari kubu manusia diwakilkan oleh yang pertama adalah Lubu, jenderal perang terkuat yang terkenal akan kehebatannya dalam periode Three Kingdoms dan merupakan salah satu jenderal terkuat dalam sejarah Cina. Yang kedua Adam, manusia pertama yang turun ke bumi. Adam mempunyai dendam yang sangat besar kepada para dewa. Yang ketiga Sasaki Kojiro, seorang samurai dari sejarah Jepang. Sasaki sebenarnya tidak terkenal akan kehebatannya dan bukanlah samurai terkuat. Sasaki lebih dikenal sebagai seorang pecundang yang tidak pernah menang sekalipun dalam duel pedangnya dengan samurai lain. Yang keempat, Jack the Ripper, pembunuh berantai dari Inggris yang tidak ragu menghabisi nyawa targetnya dengan kejam. Yang kelima, Raiden Tamemon. Raiden adalah pegulat sumo yang sangat terkenal pada masanya dan merupakan pegulat sumo yang paling kuat. Yang keenam, Okita Shoji, kapten pasukan khusus kepolisian Kyoto pada zaman dahulu. Okita Shoji berhasil mencapai puncak kejayaannya dan berada pada kondisi terkuatnya sejak masih remaja.
Yang ketujuh, Qin Shi Huang, pendiri dinasti Qin dan juga kaisar pertama yang bisa menyatukan seluruh Cina. Yang kedelapan, King Leonidas, pemimpin sekaligus raja dari Sparta yang ke-17. Yang kesembilan, Nikola Tesla, seorang ilmuwan jenius yang menciptakan dan menemukan arus balik listrik, yang bahkan sampai sekarang hasil penemuannya masih terus digunakan dan dikembangkan. Yang ke-10, Grigori Rasputin. Rasputin adalah sosok legendaris dari Rusia. Walaupun Rasputin adalah seorang biarawan, namun dirinya lebih dikenal luas karena praktek ilmu hitam yang dimilikinya. Yang ke-11, Michael Nostradamus, seorang peramal yang sangat terkenal di tahun 1500-an. Ramalannya bahkan masih terbukti hingga zaman modern sekarang ini. Yang ke-12, Simo Häyhä, seorang sniper atau penembak jitu dari Finlandia. Simo dikenal dunia karena kemampuannya dan pencapaiannya dalam Perang Dingin yang terjadi tahun 1939 sampai 1940 melawan Uni Soviet. Simo Häyhä diperkirakan telah membunuh sekitar 500 orang prajurit musuh. Yang terakhir adalah Sakata Kintoki, sosok legendaris dari mitologi Jepang yang dikenal karena memiliki kemampuan layaknya seorang dewa. Ya, bisa kita lihat sama-sama, petarung yang dipilih dari kubu manusia tidak harus seorang pahlawan ataupun orang yang dipuja karena kebaikannya semasa hidup. Tidak juga harus orang yang kuat secara fisik. Petarung yang dipilih bisa juga seorang pembunuh, ataupun seorang ilmuwan, bahkan seorang pecundang hingga seorang peramal. Momen kembali berpindah. Kali ini Geir, yang seorang Valkyrie apprentice, penasaran dan bertanya kepada Brunhild. Kenapa Brunhild berani menantang keputusan mutlak para dewa, bahkan sampai rela mengorbankan nyawanya demi manusia? Brunhild kemudian menjelaskan alasannya. Jika sebenarnya hubungan antara manusia dengan Valkyrie itu jauh lebih dalam daripada hubungan Valkyrie dengan pencipta mereka, yaitu para dewa. Itulah alasan kenapa Brunhild tidak bisa membiarkan manusia dimusnahkan. Karena masih penasaran, Geir kembali bertanya kepada Brunhild, apakah benar-benar ada manusia yang bisa melawan para dewa? Dengan tenang Brunhild pun menjawab, tentu saja tidak ada satu orang pun manusia yang mampu bertahan menghadapi kehebatan para dewa. Tapi untuk menyiasati itu, Brunhild sudah menyiapkan rencana lain, yaitu senjata yang bisa digunakan oleh umat manusia. Senjata rahasia ini bernama Volund, yaitu kemampuan khusus yang dimiliki para Valkyrie untuk merubah wujudnya menjadi bentuk senjata yang dipakai oleh para manusia terpilih semasa hidupnya di dunia. Volund hanya bisa digunakan dan mengeluarkan potensi terbesarnya dengan pertaruhan nyawa para Valkyrie itu sendiri. Jadi jika manusia yang dipilih untuk bertarung mati, maka Valkyrie yang membantunya dengan Volund juga akan mati dan tidak bisa bereinkarnasi atau terlahir dan hidup kembali sebagai Valkyrie. Harga yang besar yang dipertaruhkan para Valkyrie ini cukup sepadan, karena hanya teknik Volund inilah satu-satunya kesempatan bagi umat manusia untuk bisa bertarung dan mengimbangi kekuatan para dewa. Serta hanya senjata yang dibuat dari Volund sajalah yang bisa melukai dan membunuh para dewa. Tidak lama berselang, pertarungan ronde pertama pun akhirnya dimulai. Thor, sang dewa petir, dan juga dewa terkuat dalam mitologi Nordik, akhirnya muncul ke arena pertarungan mewakili kubu para dewa. Sedangkan di pihak manusia, Brunhild memilih Lubu sebagai petarung pertamanya, jenderal terkuat dan terhebat sepanjang sejarah Kekaisaran Cina. Dan dengan ini, Ragnarok atau pertarungan akhir yang mempertaruhkan nasib umat manusia pun dimulai. Nah, itu dia alur cerita dari episode 1 dan chapter 1 dari Animanga Record of Ragnarok atau Sumatsu no Valkyrie yang tayang di Netflix tanggal 17 Juni ini. Penasaran bagaimana jalannya pertarungan antara dewa petir terkuat melawan jenderal terkuat dalam sejarah ini? Nantikan terus ya kelanjutannya di channel ini. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Bye-bye.